Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa rahmatullah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat-sangat menganjurkan bagi kita semua agar kita melakukan qiyamul lail atau yang disebut dengan tahajud, salat malam. Bahkan untuk sang Nabi mulia, salat malam ini diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa yab'atsaka rabbuka maqaman mahmud. Tapi bagi kita sebagai seorang muslim, salat malam merupakan salat yang sangat-sangat dianjurkan oleh Rasul alaihi wassalam. Karena ada beberapa alasan yang menjadikan salat malam itu begitu urgen dan penting dalam kehidupan kita semua. Sang Nabi bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Alaikum biqiyamil lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qurbatun ilallahi subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, wa manhatun 'anil ism. Yang keempat, takfirun lis-sayyi'at. Sementara yang kelima adalah matradatun lid-da'i 'anil jasad. Rasulullah SAW mengatakan, hendaklah kalian semua melakukan qiyamul lail. Fa innahu da'bus salihina qablakum, karena qiyamul lail itu adalah tradisi, kebiasaan, habit orang-orang yang datang sebelum kalian semua. Maka untuk tradisi yang baik, tentu saja kita sangat memerlukan apa yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu. Tradisi orang-orang saleh ini harus kita lestarikan, abadikan, lanjutkan, dan melekat dalam jiwa kita, dalam perilaku kita semua. Kemudian wa qurbatun ilallah, yang kedua, wa qurbatun ilallah subhanahu wa ta'ala, dan kurbah kepada Allah. Usaha mendekatkan diri kita kepada Allah untuk menjadikan diri kita senantiasa dekat dengan Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala, dan kita menjadi cinta Allah karena kita terus merapat kepadanya, terus melakukan perbuatan-perbuatan yang menjadikan sinyal-sinyal hati kita, sinyal-sinyal kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, demikian terasa baik di diri kita, dan kita senantiasa juga direkam oleh para malaikat menjadi orang yang betul-betul mencinta kepada Allah. Tatkala kita bangun malam, ada takbir, kemudian atas bidat tahmid kita yang mengangkasa ke langit mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, unhatun alil ism, dan mencegah melakukan dosa, karena qiyamul lail merupakan spirit malam yang kemudian baterai spiritualnya terus memanjang hingga siang hari, dan ini merupakan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia bisa menjadi pencegah, menjadi unsur yang menghalangi kita untuk berbuat dosa, karena ada rem yang menjadikan kita tidak suka untuk melakukan dosa itu, karena pada malam harinya kita telah mengurai cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tatkala Allah cinta pada kita, tentu saja Allah tidak menginginkan kita terjerembab dalam dosa-dosa, terseret dalam dosa-dosa, termakan oleh nafsu yang mengarahkan kita pada perbuatan-perbuatan dosa, sehingga kita menjadi terhalang, tercegah, terhambat untuk melakukan dosa ini. Yang kedua, takfiratun lisayyi'at. Ini menjadi penghapus dosa-dosa kita yang telah kita lakukan sebelumnya. Kenapa? Karena tentu saja pada saat malam kita istighfar kepada Allah, bertaubat kepada Allah, kemudian menjadikan
karena kita bertobat dan istighfar kepada Allah, maka maghfir Allah Subhanahu wa taala tentu saja diberikan kepada kita atas kesalahan yang telah kita lakukan. Orang yang qiyamul lail tentu saja dia akan konsentrasi meminta ampunan kepada Allah, meminta maghfirahnya dengan baca astagfirullahaladzim, dengan baca atubu ilaik dan semacamnya, sehingga pada saat itulah dosa-dosa yang kita lakukan menjadi berguguran karena istighfar dan taubat kita, inabah dan taubah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir, yang kelima, matradatun lidda'in al-jasad. Mengusir penyakit dari jasad, dari raga kita. Tentu saja ini sudah banyak penelitian bahwa orang yang bangun malam ya, dia mengaktifkan fisik dan raganya menjelang subuh, yakni sepertiga malam terakhir, akan mendapatkan kesehatan yang tidak disangka oleh kita. Maka bagi seorang muslim, sesungguhnya malam akhir atau sepertiga malam terakhir merupakan kesempatan paling sangat baik agar kita bisa sehat secara fisik, kemudian sehat secara batin. Dan tentu saja seorang muslim jangan sampai tidur terlalu malam. Harusnya setelah Isya sudah istirahat untuk persiapan qiyamul lail. Saya ulangi pemirsa rahmatullah, ada 5 hal yang kemudian menjadi alasan kita untuk melakukan qiyamul lail. Pertama adalah karena qiyamul lail merupakan tradisi orang-orang soleh sebelum kita semua. Kemudian yang kedua adalah qurbatun ilallah subhanahu wa ta'ala, sebagai refleksi keinginan kita untuk mendekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai qurbah ilallah subhanahu wa ta'ala. Kemudian manhatun al-itham, mencegah dosa-dosa yang akan muncul pada siang harinya, pada malam hari juga, sehingga ini menjadi rem yang kuat, rem yang cadas banget untuk tidak menjadikan kita terjungkal dalam perbuatan-perbuatan dosa itu. Kemudian yang selanjutnya, takfirun lisayyi'at, menghapus dosa-dosa masa lalu. Yang terakhir, menjadikan badan kita sehat karena ada gerak secara fisik dan hati kita lapang dengan melakukan kecintaan kepada Allah. Hati yang lapang dan pikiran yang tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala tentu saja akan menjadikan raganya sehat walafiat, karena dia pikiran-pikirannya, hatinya tidak kotor dan belepotan dengan pikiran-pikiran yang sangat pesimistik, yang sedih, karena pada saat dia munajat kepada Allah di malam hari, dia melepas seluruh kekhawatiran, seluruh kegundahan, seluruh kesedihan, karena dia yakin bahwa Allah lah yang akan memberikan seluruh jalan keluar dari kerumitan hidupnya. Orang yang menyadarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala pasti sehat dan akalnya pasti cemerlang. Al-aqlus salim fil jismis salim. Ya. Akal yang sehat itu biasanya ada pada raga yang sehat, dan sebaliknya pikiran yang sehat, raga yang sehat sangat tergantung pada pikiran yang sehat dan tentu saja hati yang sehat. Selamat menikmati qiyamul lail. Senantiasa kita lakukan setiap hari walaupun hanya 2 rakaat, sebagai usaha menjadikan kita masuk dalam barisan orang-orang saleh, masuk menjadi orang-orang yang mutaqarribin ilallah subhanahu wa ta'ala, masuk menjadi orang-orang yang dengan sengaja berusaha agar dosa teredam dengan qiyamul lail itu. Dan selanjutnya adalah agar kita, dosa-dosa kita terhapus. Dan yang terakhir, semoga dengan qiyamul lail itu kita secara fisik sehat, karena itu janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.